Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Tema kita, Yesus penebus dosa. Yesus penebus dosa. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 18 merupakan pernyataan yang mengungkapkan kasih Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia. Kristus yang tidak berdosa rela mati untuk menebus dosa umat manusia. Kematiannya membuka jalan bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan dan hidup dalam persekutuan yang tulus. Sekalipun dalam ayat tersebut tidak ada kata penebusan, pengorbanan dirinya yang membawa manusia berdosa yang percaya kepadanya untuk datang kepada Allah telah menjelaskan tindakan penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Istilah penebus mengacu kepada tindakan membeli, khususnya dalam transaksi yang dilakukan di pasar budak. Dalam tradisi Israel kuno, baik properti maupun nyawa dapat ditebus dengan memberikan sejumlah pembayaran yang tepat. Tindakan Yesus untuk menebus manusia dari dosa, memberi keselamatan kepada manusia dari hukuman dosa, dan pemulihan relasi manusia dengan Allah. Di sini ekspresi kasih dan kebenaran Allah dinyatakan. Dosa harus dibayar dengan hukuman, namun Allah berkenan menanggungnya karena kasih kepada manusia yang tidak sanggup membayar hukum dosa itu. Kematian dan kebangkitan Kristus juga memberikan jaminan kepada kita bahwa Allah selalu menyertai kita dalam segala situasi. Saat kita menghadapi tantangan dan penderitaan, kita dapat beriman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Bagi keluarga, kasih Kristus menjadi dasar dan kekuatan dalam membangun hubungan yang harmonis. Kasih Kristus mendorong suami dan istri untuk saling dan menghormati. Orang tua didorong untuk mengasihi dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih dan kebenaran. Bagi anak-anak, kasih Kristus menjadi dasar untuk menghormati dan menaati orang tua dalam kebenaran Allah. Bagi pengusaha atau pekerjaan, kasih Kristus
menjadi pedoman dalam menjalankan usaha mereka, bekerja dengan integritas, kejujuran dan keadilan, serta mengejar keuntungan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Mari merespon kasih Allah dengan hidup dalam kasih dan kebenaran kita di dalam setiap kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus penebus dosa. Apakah bagian ini kita menyadari bahwa betapa berharga Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita, anak-anak, keluarga, dalam pekerjaan juga, maka ikut terlibat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari bahwa dalam setiap tindakan, maka lahirlah tindakan-tindakan yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita sungguh percaya bahwa satu-satunya Allah atau satu-satunya Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita? Kalau kita melihat diri kita sebenarnya, sesungguhnya kita tidak layak untuk ditebus, atau kita tidak layak untuk dibeli. Kenapa? Karena terlalu besar kejahatan dan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak. Tetapi karena kasih Allah itu tak terbatas, karena Ia tidak terbatas, maka Dia menurunkan derajatnya datang ke dalam dunia hanya satu, supaya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya dapat ditebus dari dosa. Sesungguhnya dosa membawa kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, dan sesungguhnya kita tidak ada harapan untuk bebas dari dosa itu. Tetapi karena kasih Allah, Ia datang dan Ia membuktikan kasih itu, sehingga Ia naik ke atas kayu salib. Hanya satu tujuannya, supaya setiap kita ini yang pasti binasa, melainkan kita tidak binasa lagi, karena Ia telah menanggung dosa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memiliki harapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Kita telah menerima penebusan itu melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya setiap gereja maka mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita melakukan sampai saat ini. Itulah sebabnya kita mengucap syukur, dan kita harus mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita melalui doa, melalui pekerjaan, melalui kasih, dan kasih itu kita akan mengekspresikan kepada sesama di mana kita berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur buat kasih penyertaan-Mu bagi kami, di mana mengajarkan bagi kami bahwa kasih-Mu melampaui segalanya di dalam kehidupan kami. Ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang yang sangat berdosa, tetapi Allah lah mengampuni kami, sehingga kami ditebus oleh darah yang mahal itu, sehingga kami mendapatkan keselamatan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ajarkan kami, berikan Roh-Mu bagi kami, sehingga kami mampu untuk tetap mengucap syukur dan tetap berjuang bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bermakna bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, dan bagi sesama dimanapun kami berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.